Dari hasil investigasi, tim menyampaikan saran. Yang pertama kepada Kapolri. Kepada Kapolri ada dua saran. Saran pertama yaitu melaksanakan proses hukum terhadap anggota yang tadinya melaksanakan penembakan di TKP. Kedua, menindaklanjuti temuan awal tim gabungan guna mengungkap siapa pelaku penembakan. Kesalahan fatal ya, ini melanggar undang-undang kepolisian, Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Karena di undang-undang itu disebutkan jika seorang anggota Polri memegang jabatan di luar Polri, dia harus mengundurkan diri. Di sini tidak ada baku tembak, di sini tidak ada serang menyerang. Kami bersama rombongan Habibana Rizik Syihab di Palang di Tol Karawang untuk menghadiri pengajian subuh, sehingga laskar kami keluar untuk menanyakan siapa itu yang malang dan mengetahui. Yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Kapolri. Ada konspirasi jahat untuk melindungi. Ini sebuah ironi, sebuah tragedi bagi kepolisian. Saya menduga ada motivasi politik tertentu. Saya merasa ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan, melakukan hukuman mati. Terapkannya pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu. Gini, biar efek jerah itu ada. Kalau tidak dihukum mati, ya semua tetap melihatnya biasa aja. Pada saat memasuki gerbang tol terjadi penembakan terhadap korban. Saat ini kita sudah melakukan pembentukan tim, tetap melakukan pengungkapan dengan upaya-upaya penegakan hukum secara maksimal, apalagi kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku, dimanapun engkau berada, terima kasih kau bergabung sama saya pada kesempatan ini. Ini adalah Indonesia berdaulat atau tidak, itu persoalan dan perjuangan kita. Bukan jabatan yang kita cari, bukan jabatan. Saya letnan saja siap mati untuk negara ini. Dan saya minta loyalitasmu, kepatuhanmu, sakmina watona. Kalau kau percaya sama saya, percayalah sama saya. Yakinlah, saya tidak akan berbuat yang mencelakakan. Saya siap menjadi alat untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Manuver Pak Prabowo kan memperlihatkan bahwa beliau mengerti betul apa artinya kekuasaan. Puluh Propam, Prabowo hingga peneliti luar negeri turun gunung. Fakta, penembakan polisi di luar hukum. Kapolda dan Kapolri hanya menunggu waktu untuk dipecat. Bawar Merah Indonesia kembali menghadirkan informasi untuk Anda pemirsa. 30 polisi Propam pelototi kasus penembakan Laskar FPI. Gelora.co. Divisi Propam Polri membentuk tim khusus terkait kasus penembakan Laskar Khusus Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Tim tersebut terdiri atas 30 orang. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo mengatakan, tim itu akan mendalami apakah dalam tindakan penembakan yang dilakukan anggota Intel Polda Metro Jaya kepada anggota Laskar FPI telah sejalan dengan standar operasional prosedur yang ada. Pihaknya membentuk tim untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terkait dengan tindakan anggota di lapangan apakah sudah sesuai dengan Perkap nomor 8 tahun 2009. Dia menjelaskan tim akan melakukan tindak lanjut dengan memeriksa anggota tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara bila mana dibutuhkan. Kata Verdi, Polri akan transparan terkait dengan hasil investigasinya. Sementara itu, terkait Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang membentuk tim investigasi kasus ini, Mabes Polri menyebut baik atas adanya tim tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono menambahkan, pihaknya tak keberatan dengan adanya tim dari Komnas HAM tersebut. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengawasan Komnas HAM kepada Polri. Awi menambahkan, Polri akan membantu tim Komnas HAM jika dibutuhkan, semisal memberi data-data seputar kasus itu ke tim investigasi Komnas HAM. Sebelumnya diberitakan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran menyebut, anggota Korps Bayangkara diserang sejumlah orang pada Senin 7 Desember.
Penyerangan itu diduga ada kaitannya dengan rencana pemanggilan kedua Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang dilaksanakan hari ini. Kejadian ini terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 30. Saat kejadian itu ada satu unit yang bergerak, dalam satu unit itu terdiri atas 6 orang. Sementara itu, penyerangan dilakukan oleh mereka yang berjumlah 10 orang. Dalam penyerangan ini, pelaku penyerangan sempat menyerang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Karena keselamatan anggota terancam, akhirnya polisi melakukan tindakan. Anggota polisi menembak penyerang hingga membuat 6 pelaku meninggal dunia. 6 laskar FPI ditembak. Peneliti Australia mengatakan pembunuhan di luar hukum. Sejumlah pihak meminta agar kepolisian harus bisa mengusut tuntas kematian 6 orang yang tertembak mendampingi perjalanan rombongan Rizik Syihab secara transparan dan independen. Keenam pria yang disebutkan sebagai pengikut Imam Besar FPI dilaporkan tewas pada Senin dini hari. Namun hingga kini kronologi peristiwa penembakan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya dan FPI berbeda. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan anggotanya terancam keselamatan jiwanya karena mendapatkan serangan dengan menggunakan senjata api dan tajam dari kelompok yang diduga pengikut Rizik. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang itu ada 6 yang meninggal dunia. Dia mengatakan anggota Polda Metro Jaya yang menurutnya diserang saat itu sedang mengikuti kendaraan yang dikendarai rombongan Rizik di jalur tol Cikampek, Jakarta. Irjen Pol Fadil juga menjelaskan polisi yang diserang tersebut sedang bertugas untuk menyelidiki informasi soal akan adanya pengerahan massa terkait agenda pemeriksaan Rizik Syihab soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Namun kuasa hukum Rizik mengatakan justru rombongannya yang diserang terlebih dahulu oleh preman. Sementara Dr. Lan Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia Barat mengatakan kepada ABC Indonesia jika peristiwa penembakan tersebut sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum oleh polisi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan tindak korban kekerasan atau Kontras dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin malam kemarin. Dia merasa akan banyak pendukungnya yang melihat jika ada atau akan ada upaya atau otoritas untuk mengancam keselamatan Rizik. 6 pria muda yang meninggal pada dasarnya adalah korban dari extrajudicial killing. Pasalnya, secara kepemilikan senjata, kepolisian jelas lebih siap. Demikian kata Rifanli Anandar, Wakil Koordinator Bidang Riset dan Mobilisasi Kontras. Selain itu juga penggunaannya, yaitu senjata api tidak boleh mematikan dan tidak boleh sewenang-wenang. Kontras mengatakan, dari hasil pemantauannya selama 3 bulan terakhir pada 29 peristiwa pembunuhan di luar hukum yang mengakibatkan 34 orang tewas. Dr. Lan mengatakan, meski ada perbedaan keterangan soal siapa yang memulai melakukan penyerangan, namun peristiwa penembakan tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan ketegangan dan berbahaya secara politik. Menurutnya, tentu ada persepsi di kalangan pendukung Rizik jika FPI sedang diserang dan membuat mereka tidak percaya apapun yang dikatakan polisi. Jika pemerintah melakukan pendekatan dengan cara yang membuat Rizik jadi tokoh jihad, maka akan memperkuat daya tariknya dan statusnya sebagai pahlawan. Karenanya dia mengatakan pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia nantinya akan menjadi tes sesungguhnya soal kemampuan dalam mengatasi FPI tanpa membuat lebih banyak konflik. Sejumlah pengamat telah menjelaskan bagaimana sosok Rizik yang banyak dimaki namun menarik banyak simpati. Rizik adalah sosok pahlawan dan juga perjuangan bagi sejumlah orang, khususnya di kalangan pemuda di Jakarta. Dia merasa harus menjadi bagian dari strategi penanganan untuk meminimalkan konflik dan menenangkan serta tidak memperkuat pengaruhnya. Kontras mengatakan Polri harus usut tuntas kematian 6 orang tersebut secara transparan dan akuntabel. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia yang meminta agar polisi melakukan penyelidikan dengan terbuka dan transparan. Insiden tersebut harus diselidiki secara independen dan jika petugas polisi melanggar standar internasional terkait penggunaan kekuatan dan senjata api, mereka harus dibawa ke pengadilan. Tak hanya itu, polisi tembak mati laskar FPI anak buah Prabowo desak Kapolri dan Kapolda Metro dicopot. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, Roma Syafi'i, ikut angkat suara terkait polisi tembak Laskar Front Pembela Islam atau FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Dia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam penegakan hukum, polisi justru harus melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Semua persoalan hukum harus dilakukan menurut due process of law atau
criminal justice system, bukan dengan membunuh seperti yang terjadi terhadap 6 laskar FPI. Demikian disampaikan anak buah Prabowo Subianto itu melalui keterangan tertulisnya pada Selasa 8 Desember. Di luar peraturan hukum yang memberi mandat kepada kepolisian untuk menegakkan hukum, maka kita harus berkesimpulan peristiwa itu adalah peristiwa pelanggaran hukum. Dan karena pelanggaran hukum itu sampai menghilangkan 6 nyawa orang lain sekaligus, maka ini sudah extrajudicial killing, yaitu pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, Rahmat Syafiee mendesak Komnas HAM menyelidiki sedalam-dalamnya terhadap fakta penembakan itu. Tim independen pun mencari fakta harus bisa bekerja secara objektif dan juga profesional. Apabila bukti terjadi pelanggaran hukum, maka Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dan Kapolri Jenderal Idham Aziz harus dicopot dari jabatannya. Di mana hal ini demi memberi kepastian hukum dan memberikan wajah Polri yang promoter yang benar-benar melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat.